Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala ilaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali, pemuda-pemudi, anak-anak saya sekalian. Kita muliakan bersama pengurus Masjid Babus Salam, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua pembangunan, tokoh agama, pemuka masyarakat, semua yang hadir pada malam yang ke-14 ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih berada di nuansa Ramadan malam yang ke-14. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan selama 13 hari penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan terus berdoa kepada Allah agar bisa kita selesaikan Ramadan ini sampai ke ujung dengan maksimal, insya Allah. Tadi malam tetangga kami meninggal. Maksudnya adalah ibu itu sudah hidup 13 Ramadan, tapi tak bisa diselesaikan sampai ujung. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita orang yang termasuk bisa menyempurnakan puasanya sampai ujung, insyaallah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu judul saya, hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kau tak malu, bantailah. Itu juga paling keren. Kalau tak malu, lakukanlah. Malu bahasa Arabnya al-hayatu. Al-hayat, malu. Al-hayat, hidup. Jadi ujung hurufnya itu hamzah. Al-hayat. Kalau dibaris al-hayatu. Artinya malu. Kalau al-hayatu atau al-hayat artinya hidup. Jadi harus dibedakan. Kalau malu jadi bahasanya al-hayatu. Di kitab ini dikatakan al-hayatu khuluqun yub'asu ala ijtinabil qabih. Sesungguhnya sifat malu itu adalah akhlak yang mampu menolak keburukan. Selama orang bersifat malu, hidupnya akan aman. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair, kata Nabi. Malu itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Oh ya, saya minta maaf, saya nampak kedua kan. 2 kali saya subuh tak datang. Ya tak, kosong betul. Kosong. Sudah tua apa ya? Panam itu kan
seminggu terakhir ini hujan deras susah. Jadi menempuh hujan deras itu tak sanggup saya. Udah deras sudah. Minta maaf 1 lagi Jumat kemarin tidak bisa ada. Kalau normal seperti ini hadir saya, walaupun ngantuk datang saya. Banyak terlalu ngantuk. Apa perut dah kenyang? Malu adalah sifat yang menghantarkan ke orang-orang kepada kebaikan. Selama masih ada sifat malu dalam diri seseorang, insya Allah dia akan selamat. Bahkan Nabi katakan al-haya'u minal iman. Malu bahagian daripada iman. Hadisnya sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian manusia yang sangat pemalu, seperti wanita yang akan dipingit. Tapi masalahnya wanita yang mau dipingit sekarang tak ada malu-malunya sama sekali. Itu masalahnya kan. Dengan wanita dulu kan pemalu luar biasa, pemalu Rasulullah SAW. Alasan itulah mengapa dalam riwayat dalam kitab Ayatul Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang baru meninggal kemarin beberapa pekan, hampir sebulan ya baru meninggal. Kata beliau, hikmah kenapa Nabi itu banyak istri, ini judulnya nikah ya. Hikmah kenapa Nabi itu banyak istri, mulai dari yang kecil sampai yang tua, itu ada hukum-hukum yang Nabi tidak bisa jelaskan. Nabi jelaskan kepada istrinya menjelaskan kepada perempuan. Nabi tak sanggup bicara hukum-hukum sensitif. Maka ibu-ibu kalau kajian kan ada fikih wanita yang memang dibahas oleh ustazah, betul? Karena kalau ditanya ke laki-laki, tak semua ustaz itu mampu menjawabnya. Bukan dia tak bisa jawab, tapi memiliki sifat malu gitu. Jadi wajar. Misalkan saya ditanya, kalau saya malu menjawabnya, saya suruh istri yang jawab, tapi saya kasih jawaban itu. Jadi alasan Nabi menikah, ada hukum-hukum tentang perempuan, tentang haid, tentang nifas yang dialami istri Nabi, lalu disampaikan Nabi tentang hukumnya seperti ini. Ketika orang bertanya, jawaban itu langsung dari istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuman zaman sekarang nih, Bapak Ibu sekalian, mana lebih pemalu laki-laki dari perempuan? Mana lebih pemalu laki-laki dari perempuan? So tahu. Baik-baik. Kalau kita perhatikan dari segi pakaian, memang laki-laki itu sifatnya lebih pemalu. Laki-laki sekarang pakaian itu hampir semua tertutup kan? Pakaian laki-laki. Kalau perempuan hampir semua pakaian yang terbuka. Di sini tak nampak kan di masjid. Coba jalan ke mall ya kan? Baru tahu. Coba jalan ke pantai, baru tahu. Zaman sekarang itu seperti itu, kelihatan sekali. Jadi terutama sifat malu ini harus dimiliki oleh seorang perempuan. Ini diutamakan betul sifat malu ini. Al-haya minal iman, al-haya la ya'ti illa bil khair, kata Nabi, menjelaskan kepada kita semua. Saya tambah hadisnya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zaman nasi hayaan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia
paling tinggi tingkat malunya. Li'anna a'zamuhum imanan, karena Nabi itu manusia yang paling tinggi imannya. Dikaitkan antara sifat malu dengan iman. Siapakah yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi imannya adalah Rasulullah. Maka Rasul adalah manusia yang paling pemalu. Kenapa? Karena malu itu bahagian dari iman. Saat kata Nabi, al-iman kurina ma'al haya. Iman itu Allah gandengkan dengan malu. Iman di sebelahnya malu. Iza zalal haya zalal iman. Iman malu. Kalau hilang malu maka hilang iman. Maka malu itu memang harus ada terpatri dalam diri kita. Kalau dah tak punya malu, selesailah sudah hidup. Kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, lihat pejabat. Ada yang lagi viralnya, seorang wanita terkenal, artis, dia bilang, saya mau pindah ke hutan. Suara masjid itu mengganggu saya, suara ngaji di masjid ini mengganggu saya. Ada yang tahu informasinya? Ada artis. Dia bilang, saya mau pindah ke hutan. Toa masjid itu mengganggu saya. Di sini ada ibu-ibu bapak-bapak yang terganggu dengan apa? Dengan tadarus. Ada Pak? Ada Pak? Ada. Ada tidak? Kan ada di belakang hari ini. Terganggu dengan toa masjid itu. Mau pindah ke hutan. Coba cari, dia berjilbab wanita, kelihatannya soleha, sanggup lisannya bicara seperti itu. Tapi zaman sekarang ini memang semua hukum bisa dibuat. Kan beberapa tahun kemarin viral bahwa lagu Al-Quran musik, bukan musik apa? Nuansa religi, lagu religi itu kan nggak boleh dihidupkan. Yang kedua, yang boleh azan boleh suaranya keluar. Kalau komat nggak boleh keluar lagi. Kan kemarin viral tuh beberapa tahun yang lewat tuh, beberapa ada orang di Tanjung Balai pergi dia merusakkan ampli masjid gara-gara setiap hari hidup suara Al-Quran dari masjid. Karena ada orang seperti itu, mereka hilang malunya dengan agama sendiri kadang-kadang. Jadi mulai dari tingkat atas, dari tingkat pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah, kalau mereka tidak memiliki sifat malu, maka agama mereka pun akan hancur. Saya lahir di Kabupaten Langkat. Kalau pulang main bola lewat aja maghrib Pak, itu dari jauh kayak saya nengok di pintu, takut bercampur malu lagi, tapi lebih besar takutnya. Nggak perlu ngomong orang tua lagi, kita cari jalan lain untuk pulang ke rumah. Kalau udah sering kita lakukan seperti itu, dari jauh kayak saya, woi, pulang kau, dipermalukan di tengah orang ramai. Ada yang gitu. Pulang. Jadi kita didik Bapak Ibu sekalian, dari lingkungan terkecil kita harus ada sifat malu. Cuman kalau kita kotak-kotak, malu ini terbagi dua. Ada malu yang disyariatkan, ada malu yang dibenci. Ada malu yang disyariatkan. Apa malu yang disyariatkan? Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, malu dia korupsi. Kalau pemimpin
saya malu tidak adil karena saya seorang pemimpin. Maka setiap keramaian ditangkap dia, termasuk kita ini. Cuma kan nggak adil pemimpinnya. Keramaian ini boleh, keramaian ini tidak. Kan adil tuh. Seharusnya adil. Kalau ini ditangkap, ini juga harus ditangkap. Malu, cuma sifat malu itu sudah tidak ada. Misalkan ada bapak-bapak, kalian harus pakai 3M, kata dia. 3M. M yang pertama masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga apa? Menjaga jarak ya. Datang bapak tuh diambilnya 17M. Kita disuruhnya 3M kan? Diambilnya 17M. Untung banyak bapak tuh. Kenapa dia mampu melakukan itu saat rakyat susah, saat banyak orang diberhentikan dari pekerjaan, saat banyak orang dipecat, saat banyak orang miskin, saat banyak orang butuh bantuan dana dari pemerintah terutama, sanggup diambil. Kenapa? Karena hilang malu. Maka kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tak malu, mencoba dengan. Maka bagi di kota, malu dari di kota. Kita jangan ambil malu yang salah, ambil malu yang benar. Malu yang benar, malu kalau melakukan dosa. Malu kalau tak puasa siang hari bulan Ramadan. Saya bukan tahun ini ya, bukan tahun ini, bukan tahun kemarin, tahun sebelumnya. Anak-anak kan sekolah 2 tahun lewat itu. Jam-jam 3 sore ada nenek-nenek di Cipta Karya itu jual goreng. Ada anak itu orang satu motor, datang dia ke tempat nenek-nenek itu jam-jam 3, setengah 4 mau asar itu beli goreng sedang puasa. Goreng itu dimakannya di jalan. Oh, nah hitam saya datangi bertiga orang saya sendiri saya datang. Cuman saya baik ngomongnya. Bentar apa 3 lawan 1 dalam. Saya tegur, saya ini kalau menegur langsung tak mau, takut saya menegur langsung, takut orang tersinggung, takut saya orang tersinggung. Nah, jadi saya menegurnya tak langsung, saya datang. Kalian masa ada makan di bulan puasa siang-siang seperti itu? Pergi dia dengan makan. Sanggup dia puasa, saat orang puasa dia makan-makan. Banyak kedai saya tengok itu tutup dari luar, tapi sendal di bawah banyak. Masih ada juga saya tengok ini mulai satu coba jalan ke 5, mana jalan ke 5? Jalan nangka masuk dari belakang. Sanggup warung-warung tak jelas. Pikir dia berkah membuka rumah makan siang Ramadan. Memang dapat duit, ada orang beli. Kenapa? Karena orang lain tak berjualan, tapi takkan berkah rezeki yang dia dapatkan. Cari kerja yang lain. Jangan ambil malu yang tak disyariatkan oleh Allah atau malu yang dibenci. Ada juga malu nih, malu dia ke masjid. Nah, ini malu tak boleh nih. Aku malas aku ke masjid. Ada yang saya jumpai bapak-bapak malu dipakai peci. Pakai peci ini malu dia, aku tak pakai peci lah, agak kurang pede. Malu dia pakai peci, salah malu. Ada lagi bapak-bapak malu dia pakai jubah, agak kurang pede pakai jubah. Aku malu. Padahal kan baik. Ada orang kalau sholat tak mau ke depan, belakang aja lah gitu. Sampai banyak tak mau di depan, malu di depan. Bapak itu. Disorong orang mundur lebih baik. Ini malah malu melakukan kebaikan. Kalau atas dasar kesalahan, malulah kita kalau maksiat. Tapi kalau kebaikan, apa perintah Al-Quran? Fastabiqul khairat. Jangan malu-malu melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Nabi kalau dibaca kitab ini, saya ambil hadis khusus saja.
menceritakan bahwa Nabi itu bukan manusia yang pemalu, tapi dalam urusan tertentu, dalam urusan yang lain pribadi Nabi manusia yang sangat pemalu sekali. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sifat malu ini senantiasa ada dalam hati kita, tapi malu-malu yang disyariatkan oleh agama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.